Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Kinasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi IPS kelas 9 bab 4, yaitu tentang Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUD-S 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 6 Juli 1959. Adapun perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer, yaitu sebagai berikut. Kita mulai dari sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Menurut sistem parlementer, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Nah, ini dia tabel kabinet pada masa demokrasi parlementer. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai. Sistem multipartai adalah suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Nah, berikut ini adalah partai-partai yang ada pada masa demokrasi parlementer. Kalian bisa lihat ya, apa nama partainya, siapa pemimpinnya, dan kapan tanggal berdirinya. Pada tahun 1955, diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dilakukan pada 29 September 1955, tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUD-S 1950. Selanjutnya, kita akan mempelajari gangguan keamanan pada masa demokrasi parlementer. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan PRII, Permesta. Mari kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung, serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. Pemberontakan APRA akhirnya berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Selanjutnya, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somkil. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Pemberontakan ini akhirnya dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, yang saat itu merupakan Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Kemudian, pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pemerintah Republik Indonesia
memerintahkan Andi Aziz untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun, Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Pada akhirnya, Andi Aziz pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makassar. Yang terakhir adalah pemberontakan PRII dan Permesta. Pemberontakan PRII atau Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI. Kemudian diikuti pengumuman Permesta pada 17 Februari 1958 di Sulawesi. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya akhirnya menyerah. Nah, setelah kita membahas tentang gangguan, selanjutnya kita akan membahas kebanggaan pada masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia banyak mengalami gangguan stabilitas politik dan keamanan. Namun, ada kebanggaan tersendiri pada masa ini, yaitu penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika atau bisa disingkat dengan KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi gerakan non-blok. Selanjutnya, penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga pada tahun 1982, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea, atau UNCLOS 1982. Pengakuan atas Deklarasi Juanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat, dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. Selanjutnya, kita bahas juga perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan Banteng, nasionalisasi perusahaan asing, finansial ekonomi, dan rencana pembangunan 5 tahun. Yang terakhir, kita akan membahas kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, pada masa demokrasi parlementer itu banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Kemudian, pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, dibentuk atau diadakan 1 sekolah teknik. Selanjutnya, dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti Organisasi Pelukis Indonesia dan Gabungan Pelukis Indonesia. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.